Ada suatu saat saya bilang ke ibu, saya minta maaf, saya sungkem, ya kalau di Islam ya, di Muslim, saya cuci kakinya, saya minum airnya. Sampai segitu? Ya, saya minta maaf, ibu nangis, ya udah le, Engels, mama ridoin, kerja apapun jadi uang. Inspirasi kebaikan kita kali ini datang dari apa yang dilakukan oleh sosok yang berada di balik kesuksesan tempat di belakang saya ini. Enggal Modified, sebuah tempat yang amat kesohor, tidak saja di kalangan anak muda di kota Banyuwangi, melainkan juga di antara kalangan pencinta otomotif tanah air. Karya-karya mereka sudah banyak tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Bahkan juga dikenal di mancanegara. Untuk itu, stay tune ya, karena apa yang akan kami sajikan kepada Anda sesaat lagi tidak saja tentang seputar dunia otomotif, tetapi juga tentang kisah-kisah kebaikan yang menyelimuti tempat ini. Tentunya setelah tayangan berikut ini. Dan seperti yang bisa Anda lihat, sahabat Indonesia, saat ini kita sudah ditemani oleh Bro Enggal yang merupakan owner dari Enggal Modified. Selamat siang, Bro. Siang juga Om, selamat siang semuanya. Dua kalimat pembuka dari saya. Tempat yang keren, Makasih, dan Om. karya-karya yang luar biasa. Luar biasa sekali tempatmu ini. Setelah tadi kami berkeliling ya, saya merasakan vibe-nya itu, wah, dinamis sekali. Mungkin karena banyak diisi anak-anak muda ya. Mungkin ya Om.
Ya. Jadi paling tua di sini paling nggak sampai 40 lah, 40-an lah paling tua. Luar Lainnya biasa. muda semua. Luar biasa. Jadi seperti kebanyakan anak muda, ibaratnya sat buat. Ya. Dan ini, saya lanjutin ke pertanyaan ya, Bro. Siap, Om. Tentunya pertanyaan yang akan saya ajukan ini juga mewakili kebanyakan dari teman-teman kita. Ingin tahu kami ini, awal keterlibatan Bro Enggal dalam dunia modifikasi ini ceritanya bagaimana? Awalnya itu dari hobi, Om. Hobi ya? Dari hobi kita main kontes dulu, Oke. terus banyak teman-teman yang suruh benerin, bikin partsnya, sesuatunya di motornya gitu, modifikasi lah, belum di custom ya Om. Oke. Gitu. Terus mau berjalan, kontes. Dari 2005 sampai 2012 Itu sudah pernah kemana aja? kita udah Bali, Malang, Jakarta, Surabaya, Semarang, kemana aja udah pernah. Gitu ya? Dari 2005 sampai 2012 itu. Oke. Lalu? Terus kita 2012 itu kita sempat down karena kalah kontes Om. Jadi jengkel banget karena kalahnya itu nggak masuk akal gitu ya. Oke. Targetnya double winner nasional. Oke. Waktu itu Jarum Black, Automodify sama Honda Auto Contest. Faktanya ternyata kalah. Kita runner up di dua kontes nasional tersebut gitu. Oke. Akhirnya Padahal merasa yakin harusnya. Oke. Dan kalahnya itu saya merasa kayak wah nggak bener ini si jurinya. Ya udah, Oke. saya malas, akhirnya berhenti ngebengkel. Putus asa, malas, nggak mau ngebengkel lagi. Ngapain ketika juri bermain, ada permainan di dalam Merasa begitu ya? kontes itu, akhirnya ya udahlah nggak usah kontes gitu. Oke. Berhenti. Kita nggak ngapa-ngapain, bingung juga kan Om, nggak ada kerjaan. Kebetulan keluarga, mama lagi down juga, bangkrut parah, udah terjun bebas, nggak ada parasutnya. Terjun bebas sampai seperti itu ya? kiamat lah ya, bisa dibilang Tahun gitu, berapa itu, kiamat. Bro? 2012 itu Om. 2012. 2012 Non-job? non job, ya udah kita berhenti. Sempet saya main merpati sampai sekarang Om. Merpati. Main merpati, iya. Burung merpati. Iya. Oke. Main merpati itu kita ternak, kebetulan nggak lama ternakan kita itu sempat juara di Liga Jatim, poin tertinggi, juara nasional ya waktu itu Liga Jatim, dan di gelaran event-event merpati selanjutnya. Dan akhirnya ternakan kita punya nama kan Om, laku lah ya, itu yang untuk kita keluarga bertahan hidup dari merpati itu. Agak jauh sekali ya? Jauh banget, tapi kalau ngomongin merpati itu saya hobi dari kecil Om. Oke. Emang suka aja sih, hewan-hewan gitu suka gitu. Seperti itu ya. Makanya saya tadi juga melihat ada banyak merpati ya? Ya, sampai dipertahankan? sekarang. Masih dipertahankan? Sampai sekarang. Oke. Lalu Bro? Dan dari tahun berapa ya Om? Kita mulai udah. Kembali lagi ke dunia ini? Ya, jadi belum dulu. Oh, belum Jadi, dulu? kita bertahan main merpati itu untuk hidup dan sebagainya. Setelah itu, wah nggak bisa dong kalau kayak gini terus. Untuk bertahan hidup cukup, untuk kehidupan sehari-hari cukup. Tapi untuk yang lebih kita nggak bisa gitu, nggak ada memang. Karena kita harus mengandalkan merpati itu laku atau anakannya yang laku. Dan kita nggak bisa memaksa orang. Yang hobi pun juga nggak banyak gitu kan Om. Akhirnya main ke rumah temen, tahu nih kayu jati Belanda atau palet itu Om, dibikin kajon. Nah, untuk alat musik itu saya tanya ini kayu apa, dan akhirnya ada temen yang bikin, iseng bikin. Akhirnya ngobrol, mainlah di furniture kita, dan nggak lama itu naik langsung, wah orderan banyak banget. Jadi merpati sama mebel? Ya, merpati udah saya skip dari merpati Om. Tapi saya nggak mau berhenti ya merpatinya, tetap saya suruh ngerawat temen. Ya, akhirnya saya mau fokus di kerjaan. Kalau nurutin merpati kan waktunya yang kita buang harus banyak. Gitu. Akhirnya kita fokus di kerjaan sampai kewalahan main di mebel ini. 2016 itu saya mulai mebel, atau 2016 akhir itu motor teman saya.
Itu mulai masuk dia nanya, Enggal dulu, Enggal kerja apa sekarang? Di teman yang baik lain, ini ya, teman baik. Oke. Jadi circle kita kebetulan kayak saling support gitu loh, Om. Baik, baik. Dia peduli banget gitu Oke. sama teman-teman dan kerjaan waktu itu kayu yang belum sampai over banget sih Om ya, Oke. gitu ya. Terus teman masuk suruh bikinin street cup Baik. motor C70 itu gitu, dan HP masih BlackBerry, nggak Oke. bisa dipakai WhatsApp, nggak bisa pakai Instagram dan sebagainya. Akhirnya ada temen yang satunya lagi yang dulu pernah ikut di rumah, panggilannya Gepeng, kerja di Taiwan. Telepon, kamu nggak bisa pakai WhatsApp, kenapa? Bla bla bla. HP ku BlackBerry, yang teman-teman udah Android semua, gitu loh. Akhirnya saya dibeliin, Om. Jadi rentetannya itu Sampai ada cerita seperti itu? iya, seru banget. Dibeliin, masih inget Asus harga 1 jutaan kalau nggak salah. Luar biasa ya. Dibeliin, akhirnya download WhatsApp dan sebagainya, Instagram, akhirnya itu kita posting di Instagram si C70 itu tadi, berjalan, akhirnya ya udah, motor mulai kayak saya semangat lagi gitu, kayak bangkit lagi. Itu orderan spare part mulai rame. Saya bilang sama partner saya si main mebel ini, si Mocin, ntar gimana kalau kayu semakin meledak, motor juga semakin meledak. Udah itu urusan nanti, yang penting kita jalan aja dulu, kerja aja dulu gitu. Jadi seru banget sih Om gitu. Seperti itu ya. Iya. Kita tidak menyangka sama sekali tentunya. Bahkan ada cerita seperti itu. Banyak dibantu teman. Banyak dibantu teman. Bahkan ini kalau boleh cerita ya, justru yang karya yang paling monumental, yang street cup itu ya. Street Cup sampai saat ini dari 2016 akhir atau 2017 awal itu Om, model Street Cup itu sampai saat ini masih banyak peminat. Baik. Sampai 2023 ini. Dan itu tadi kamu bilang karena ada teman yang niatnya cuma membantu, Niatnya cuma ngebantu. padahal dia ada hobi sepeda motor. Nggak hobi motor. Setelah kamu buatin jadi bagus, terus kamu postingnya juga dibantu pakai HP teman. Ya, dibeliin Akhirnya teman meledak itu. Meledak itu. Luar biasa sekali Jadi ceritanya. perjalanan seru banget lah itu Om. Seperti Dan itu, memang mengawali semua itu nggak ada modal, kita nol. Luar biasa. Cuman modal kejujuran dan kepercayaan aja Om. Seperti itu ya. Semuanya dari teman. Awal modal kayu dari DP dari teman. Motor berangkat lagi di motor DP dari teman. Kami tentunya tidak menyangka sekali cerita itu, Bro. Karena ini seperti ini, sahabat Indonesia. Saya harus jelaskan dulu. Narasumber kita kali ini adalah juga seorang YouTuber. YouTuber yang sukses tapi dengan subscriber lebih dari 156.000 ya Bro ya. Bener ya? 156.000. Jadi kalau dibandingin dengan UB Indonesia itu ibaratnya seperti seekor gajah dengan seekor semut. Tapi karena dia ini, ya itu tadi, adalah orang yang baik hati, masih mau menerima kami dari UB Indonesia, kan seperti itu. Dan Anda nantinya bisa melihat karya-karya dari Bro Enggal ini ya, di channel YouTube-nya, di Enggal Modified Channel. Ya, Enggal Modified. Kami jamin pastinya Anda nanti akan juga sangat kagum seperti kami melihat karya-karyanya. Sangat membanggakan. Tentunya itu adalah sebuah kebanggaan juga bagi Banyuwangi ya. Banyuwangi. Karena ada putra daerah yang bisa berkarya seperti itu harus kita support gitu. Iya, iya. Bro, tentunya kami tidak menyangka hal itu. Bahkan kami pikir kamu ini lulusan Honda University atau Yamaha University di Jepang begitu. Jadi enggak ya? Enggak Om. Jadi emang benar-benar kita otodidak sih. Otodidak. Otodidak. Bahkan kami tadi ngomong seperti itu, perjalanannya sangat berkelok sekali. Banget. Nggak ada background sekolah teknis. Nggak ada sama sekali. Pernah kuliah di guru malah saya Om. Jurusannya Pendidikan lain. Sejarah. Terus keluar, paksa lagi kuliah,
masuk di UNED Jember itu psikologi. Yang pertama di Universitas Negeri Malang, kita ambil pendidikan, sejarah, guru. Udah nggak mau, masih dipaksa harus kuliah lagi. Akhirnya di psikologi Jember di UNED. Di Unmu, maaf. Luar Di Unmu. biasa. Cerita yang luar biasa. Dan nggak lulus lagi, Om. Nggak lulus juga. Nggak lulus juga, 4 semester doang saya cabut, udah. Luar biasa ya. Kami juga akhirnya kita semua jadi tahu, sahabat Indonesia, bagaimana perjalanan Bro Enggal ini sampai akhirnya berada di titik ini. Ya, alhamdulillah. Yang itu tentunya berkat kerja keras ya, kreativitas yang luar biasa dan kerja keras dari dia. Kalau boleh kami tambahkan ya, bahkan kami percaya pastinya dia ini sampai berada di titik ini juga karena kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Insya Allah gitu. Karena kami juga banyak info nih bro. Kami itu sebelum meliput seseorang pastinya akan mencari info. Siapakah sosok Bro Enggal ini? Yang ternyata juga banyak dikenal di antara teman-temannya itu orang yang tidak bisaan gitu, tidak bisaan, bahkan jauh sebelum kamu ini sampai di titik ini Ya. yang menurut kami sudah sangat sukses karena karya-karyanya ini sudah banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia, sahabat Indonesia. Kenapa kami tahu itu? Karena kami mencari info. Ya. Oh. Dan dalam rangka itu mungkin bisa menjelaskan kepada kami, karena ada yang menginfokan ke kami kalau Bro Enggal ini bahkan kalau di track sejak awal masih zamannya belum punya duit itu sudah terlibat kegiatan sosial di Ada. komunitas Tetes Air. Tetes Air. Mungkin bisa diceritakan tentang komunitas itu. Tetes Air itu saya juga lupa Om ya berdirinya kapan, karena berangkat dari iseng. Oke. Ada beberapa teman saya, Tony, Romdan, Zulhan, ada Bagus juga, terus siapa lagi ya, ada nggak sampai 10 orang lah. Teman-teman sekolah, Ada teman sekolah, teman main juga. Oke. Yang emang sering kita nongkrong bareng gitu. Baik. Akhirnya salah satu dari teman-teman itu bilang, daripada kita nggak ngapa-ngapain, minggu nggak jelas, gabut, ayo bikin kayak bantuan apa gitu, bikin kayak komunitas peduli lah gitu. Akhirnya apa namanya, kita sepakat pakai Tetes Air gitu, pakai nama Tetes Air. Kita ada fanspage-nya juga, Instagram ada. masih aktif sampai sekarang berarti ya? Insya Allah masih aktif sampai sekarang. Dan itu kita apa ya, awalnya ngebantu orang tua yang terlantar gitu lah Om. Baik. Jadi yang nggak punya rumah, bukan kita banyak duit, nggak ada yang punya duit waktu Bangunin itu. rumah loh. Jadi seandainya nih ada orang terlantar, kita fokusnya di sembakonya dulu. Oke. Yang penting beliaunya bisa makan sampai cukup 1 bulan sebelum kita jenguk di bulan berikutnya. Obat-obatan dan sebagainya kita Baik. penuhi semua gitu Om. Baik. Kalau memang rumahnya sangat amat tidak layak, kita selentik si pemerintahannya, jadi desanya dan sebagainya. Kok ada warga seperti ini dibiarkan dan sebagainya. Walaupun kita nggak mengeluarkan apa ya, katakan uang, memang nggak ada Om ya. Setidaknya kita membantu mengusahakan orang itu untuk tinggal di rumah yang layak lah. Layak. Bukan berarti harus besar direnov, enggak, tapi ya mungkin ada kasurnya dengan yang atap nggak bocor, angin nggak masuk dan sebagainya, seperti itu. Berarti banyak bersinggungan juga ya akhirnya ya dalam mengusahakan seseorang Ya. untuk, karena itu melawan birokrasi juga berarti. Tapi setelah kalian sentil kebanyakan Langsung. akhirnya Langsung. berhentikan. Alhamdulillahnya langsung. Jadi mungkin karena pertama tetangga atau gimana, orang-orang sekitar nggak tahu atau terabaikan atau gimana gitu ya, atau memang pemerintahnya nggak peduli, kita juga nggak tahu. Akhirnya ya udah, alhamdulillahnya kita mulai itu setiap daerah-daerah mana cari info-info yang memang harus kita bantu, segera langsung Luar kita, biasa. gitu. Niat baik yang luar biasa bro, yang kalian dan teman-teman lakukan itu. Ingat sahabat Indonesia, bagi Anda yang di Banyuwangi utamanya, ada komunitas keren nih yang bernama Tetes Air. Tetes Air. Tetes Air. Dan itu sampai sekarang masih Sampai sekarang masih jalan ya. Oh. Lalu begini bro, ini ada info lagi nih
yang masuk ke kami. Bahkan apa yang kamu lakukan ini gaungnya terdengar sampai Banyuwangi. Kebaikan dari Bro Enggal ini terdengar sampai Banyuwangi, karena betul ini ada yang menginfokan ke kami. Bahkan yang menginfokan ini kebetulan Bro, kebetulan ini pernah menjadi narasumber dari OB Indonesia. Namanya Ibu Fatma yang ada di Banyuwangi. Beliau itu menginfokan, sekali waktu menginfokan Pak Romi, Pak Romi itu harusnya meliput tuh, ada seorang pemuda yang di Genteng itu luar biasa sekali yang dilakukannya, karena dia merekrut anak-anak muda, diajari, bahkan sampai diberi pekerjaan. Anak-anak muda yang mayoritas tentunya tidak punya pekerjaan, seperti itu. Itu gaungmu sampai terdengar sampai Banyuwangi itu, Bro. Padahal kayaknya saya nggak pernah cerita-cerita gitu. Tapi gaungmu, kebaikan yang kamu lakukan itu sampai terdengar sampai di Banyuwangi. Mudah-mudahan beliaunya melihat ini. Halo Ibu Fatma. Ibu Fatma ini yang menginfokan. Yang infokan, ya. Yang lucunya juga setelah saya konfirmasi, ternyata Bro Enggal ini tidak mengetahui beliau. Tapi setidaknya itu tadi loh, kebaikan yang kita lakukan itu kadang kita tidak merasanya, tapi orang lain yang mendengar, yang tahu. Mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan tentang itu, karena itu setelah saya kemari ya, akhirnya jadi relevan. Iya. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda di tempatmu. Iya. Ada berapa itu anak-anak itu? Kita total tim ada 50 orang. Tuh. Om. Itu bisa diceritakan, apalagi terutama ya, Bu Fatma itu juga menyampaikan ke kami, bahkan kamu merekrut itu anak-anak yang bahkan tidak berpengalaman sekalipun, itu kamu ambil, kamu ajari, ayo kamu kalau niat bekerja begitu ya kamu ya. Itu bisa diceritakan, itu kenapa kamu melakukan itu, Bro. Padahal kalau kami melihat, apalagi sekarang ya, kamu sudah di posisi ini yang kami tadi bilang sukses sudah, harusnya bisa kan kalau mau merekrut yang sudah pro. Kenapa kamu memilih jalan itu? Pertama saya lebih pengen berguna aja sih Om, untuk orang-orang sekitar, karena patokan di Indonesia itu harus ijazah. Kasihan dong mereka yang nggak sekolah. Kalau sekolahnya karena dia bodoh, oke, karena dia malas, oke, berarti memang dianya ya. Tapi kalau karena nggak mampu, itu gimana ya? Rasanya kayak ya nggak adil aja gitu loh. Kalau segala sesuatu harus bertolak ukur dengan sebuah kertas ijazah. Akhirnya saya pertama dari teman-teman dulu Om ya, teman-teman sekeliling saya, circle saya, siapa yang mau kerja, ayo. Akhirnya terbentuk jadilah Enggal Modified dari 2018 itu yang benar-benar serius ya Om, gitu. Enggal Modified nih? Ya, yang benar-benar serius itu. Kalau dulu kan kita bengkel di belakang ya Om, masih iseng aja saya sendiri gitu. Terus setelah terbentuk, makin hari makin banyak job, akhirnya kita butuh orang terus. Tetangga saya tawarin, bahkan ada salah satu tetangga itu hobinya main sabung ayam, merpati, ya nggak ada kaitannya sama motor. Saya beliin HP, saya kasih nomor dari bengkel ya, suruh admin. Kalau dia bahasa kerennya mungkin customer service ya, jadi untuk ngebales kita ajarin. Yang dia bahasa Indonesianya nggak bisa, pelegak-pelegu dan sebagainya, ya udah saya kasih kepercayaan, nih pegang. Lu aku nggak iso, bisa. Kamu niat kerja, jujur, udah berangkat ayo. Bisa. Seperti itu ya. Kalau yang lain apa ya, bagian las nggak bisa. Kalau memang dia, karena prinsip saya ketika siapapun itu Om, ketika memang dia mau dan niat Om, udah pasti nggak lama dia bakal bisa kok. Apapun itu pekerjaan itu pasti bisa. Udah itu aja kalau saya, karena banyak orang yang pro anyi-anyi gitu loh, sok-sokan, belum apa-apa. Anyi-anyi itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tahu nggak anyi-anyi? Ya gitulah. Jaim. Seperti itu ya. Ribet juga kadang, nggak manut lah. Kita butuhnya orang yang mau dan niat kerja, udah itu aja, cukup. Jadi bahkan sampai saat ini, seperti cerita kamu tadi, Bro Enggal ini dalam pakai istilah apa ya? Kalau ada yang ngelamar, ijazah bukan yang nomor satu. Enggak. Luar biasa. Kasih lamaran kerja pun jarang banget saya baca Om.
Saya tanya doang, ngobrol tamatan apa, sekolah di mana, orang tua kerja apa, punya kakak, adik dan sebagainya. Seperti Udah, itu ya. itu aja. Udah pernah nipu orang belum? Kadang iseng nanya gitu saya. Jadi Sebentar, itu pertanyaan yang menarik juga tentunya. Apakah itu pertanyaan yang wajib ditanyakan, pernah nipu orang nggak? Kenapa sepenting itu? Karena menurut saya kejujuran itu kunci segalanya, Om. Apapun itu, mulai dari kita mengawali usaha, mulai kita mau kerja ikut orang, apapun lah, semuanya tentang kejujuran itu hal yang utama menurut saya. Dan ketika dia ditanya seperti itu, pasti raut mukanya bakal kelihatan kalau dia emang nggak bener. Oh, Gitu. baik. Udah pernah nipu orang, kalau dia bener-bener masih polos dan sebagainya, kelihatan. Tapi kalau udah pernah atau gampang ngakali koncone gitu, Om ya, udah pasti kelihatan kok dari Akhirnya, jawabannya. kamu sendiri jadi terbiasa ya akhirnya ya, Ya. melihat raut muka ya. Berarti perlu kita contoh juga masukan dari Bro Enggal ini, sahabat Top Indonesia. Luar biasa Bro. Tentunya itu semua juga akhirnya membuat kita semua jadi tahu kenapa dia ini akhirnya bisa sampai di titik ini setidaknya. Baik Bro, pertanyaan saya selanjutnya ya. Ini sedikit tricky nih. Mudah-mudahan kamu tidak keberatan dengan pertanyaan ini. Ini harapannya kami sih dengan bertanya ini nantinya biar juga bisa menjadi pembelajaran ya bagi kami semua. Karena asik juga nih cerita dari tadi ini anti mainstream. Kami percaya kamu sampai di titik ini ya, pastinya karena kerja keras kamu, karena kreativitas kamu yang luar biasa, lalu karena kebaikanmu, seperti yang tadi sudah kami sebut. Ini kalau ada pertanyaan sedikit nakal nih pada kamu, di antara beberapa faktor tadi, kira-kira apa faktor yang paling menentukan dari sosok Bro Enggal untuk sampai di titik ini? Pertama, ridho orang tua sih kalau saya. Jadi ketika kalian mau melakukan apapun tanpa ridho orang tua itu nggak akan kayak susah aja sih, Om. Bisa diceritakan lebih detail Bro? Maksudnya bagaimana itu? Ibu itu kebetulan pengen banget punya anak sarjana gitu. Pengen dijadikan guru dan aman lah ya, Om. Bukan nyaman. Baik. Aman, mintanya biar di zona aman, dapat gaji bulanan dan sebagainya. Udah direncanakan lah sama mama saya. Balik ngajar, baru kamu ngebengkel. Karena dulu nggak maunya ngebengkel karena kotor lah dan sebagainya. Berarti Seperti ceritanya sempat nggak disupport juga awalnya? Lo nggak boleh. Kalau kontes boleh, Om. Oke. Tapi kalau untuk saya kerja bengkel nggak boleh. Baik. Gitu. Oke. Akhirnya berjalan itu dengan drama yang kita ceritakan di awal tadi. Suatu saat saya udah benar-benar udah mentok, udah ibu tetap ngeyel saya suruh kuliah, harus kuliah dan harus kerja yang gaji bulanan. Sedangkan saya nggak bisa seperti itu gitu, Om. Saya maunya bebas gitu. Akhirnya suatu saat saya bilang ke ibu, saya minta maaf, saya sungkem ya, kalau di Islam ya, Om, di Muslim, saya cuci kakinya, saya minum airnya. Sampai segitu Ya, saya minta maaf, ibu nangis, ya udah Le, Enggal, mama ridoin kerja apapun jadi uang. Saya mintanya doa waktu itu, Mah, ini pakai bahasa Jawa ya. Oke. Mah, dongakno Enggal, kerja opo nyampar nyandung oleh duit gitu. Akhirnya ya mama ridoin, kamu kerja apa aja dapat uang. Itu setelah itu kayak apa ya, yang nggak masuk akal aja sih. Kita baru main kayu rame, kita temen itu yang bikin motor C70 posting, ada temen beliin HP terus posting, nggak lama langsung orderan meledak sampai saat ini gitu. Jadi ya kayak dipermudah aja. Luar biasa Gitu. Karena orang tua mungkin udah ikhlas ya, udah nggak ada ganjalan di hatinya. Yang dulunya mengharapkan anaknya sarjana dan
jadi guru atau di kantoran, ternyata setelah mama meridhoi saya, kerjaan ini juga kita bisa lebih bermanfaat buat orang banyak gitu. Luar biasa. Tentunya Anda sepakat kalau apa yang baru dia ucapkan ini adalah sesuatu yang luar biasa, sahabat Indonesia. Padahal pertanyaan saya tadi, saya sampai merinding nih. Pertanyaan saya tadi di antara kreativitas kamu, kerja keras kamu, kebaikan kamu, ternyata ada satu hal bahkan menurut dia yang lebih penting dari itu semua. Lebih penting, Om. Yang lain nggak ada hal penting kecuali ridho orang tua sih kalau saya. Luar biasa. Luar biasa sekali ceritanya. Memang tentunya, itu yang utama. Akhirnya kita jadi tahu ya, sahabat Indonesia, kisah dibalik nama beken Enggal Modified. Ternyata seperti itu. Akhirnya kami jadi daerah juga kalau memang ceritanya seperti itu, bro. Ternyata apa yang kamu lakukan ini tidak asal-asalan, tidak hanya keberuntungan. Kami juga kebetulan tidak percaya dengan hal yang keberuntungan. Keberuntungan kita yang ciptakan ya, Om. Dan didukung, direstui, diridhoi, ya, kalau bahasa kamu tadi oleh orang tua. Luar biasa sekali. Iya, benar itu, Om. Terima kasih ya, bro. Tentunya sahabat Indonesia, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kisah Bro Enggal ini. Bro, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, kasih pesan dong kepada pemirsanya OB Indonesia yang melihat video kita kali ini. Bisa? Bisa. Okay. Pesannya apa ya tapi ya? Gini. Untuk mengawali sebuah perjalanan bisnis ya, kalian hanya butuh arah yang tepat. Karena kecepatan itu hal yang paling nggak penting. Kalian hanya butuh arah yang tepat. Kalian mau kemana? Di situ kalian niat, jujur, udah berangkat. Dan yang utama tetap jangan lupa ridho orang tua. Itu jadi hal yang paling utama menurut saya. Karena ketika doa seorang ibu udah dipanjatkan, kita berusaha kerja keras maksimal mungkin, insya Allah bakal semua akan step by stepnya bakal lebih mudah. Itu apa yang kita sentuh jadi duit bebas. Insya Allah. Luar biasa sekali, pesan yang luar biasa. Dan sahabat Indonesia, tentunya kita setuju dengan statement dari Bro Enggal tadi. Tentunya kita semua, kadang orang tua mengharapkan kita melakukan A dengan tujuan karena sayang ya. Betul. Tapi kalau kita punya plan B, ayolah kita lakukan saran dari Bro Enggal tadi dengan ya minta arahan ke orang tua ya. Minta arahan. Kita sujud dan tentunya pasti nanti kedepannya kita akan sukses dalam melakukan apa saja. Amin. Terima kasih ya, Bro. Sama-sama, Om. Atas waktunya. Siap. Atas kebaikan kamu mau menerima kami. Sukses selalu buatmu dan keluarga. Amin. Salam kami buat Ibu. Siap, Om. Saya harusnya menemui beliau ini. Minta petunjuk, Bro. Sukses ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dari hasil bincang-bincang kami tadi, akhirnya kita semua bisa tahu bahwa ada beberapa faktor yang membuat Bro Enggal bisa sukses seperti sekarang ini. Yang mana itu tidak saja karena keuletan dan daya kreativitasnya yang luar biasa, melainkan juga dikarenakan dukungan, doa, dan restu dari orang tua yang amat dicintainya. Bahkan, kalau boleh kami tambahkan, pastinya itu juga dikarenakan oleh kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya selama ini. Seperti ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan, Gusti Allah boten sari.
Tuhan tidak pernah tidur. Barang siapa yang selalu menebarkan kebaikan dalam hidupnya, pasti akan dibalas oleh Tuhan dengan kehidupan yang penuh berkah. Sekian jumpa kita kali ini. Kiranya kisah dari Bro Enggal ini nantinya bisa membuat kita semua semakin semangat dalam menebarkan virus-virus kebaikan. Salam OB Indonesia.